Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di kelas Lembaga Keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bank syariah. Adapun pokok-pokok bahasan yang kita akan sampaikan, yang pertama ada pengertian bank syariah, kemudian tujuan dan ciri-ciri bank syariah, kemudian keberadaan daripada bank syariah di Indonesia, serta perangkat dan produk dari bank syariah. Pengertian bank syariah serta prinsip syariah. Pengertiannya, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain, antara lain mudharabah atau bagi hasil, kemudian musyarakah atau penyertaan modal, kemudian murabahah atau prinsip jual beli, ijarah atau sewa murni titipan, dan ijarah wa i'tiqah, ijarah wa i'tina atau pindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain. Selanjutnya ada tujuan dari bank syariah, yaitu yang pertama mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, kemudian menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup umat, menanggulangi masalah kemiskinan, menjaga stabilitas ekonomi dan moneter, serta menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Karakteristik atau ciri-ciri dari bank syariah diantaranya adalah yang pertama, berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri beroperasi atas dasar bagi hasil. Yang ketiga, kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa. Yang keempat, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan. Yang kelima adalah asas utamanya, yaitu berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal. Dan keenam adalah tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor real. Adapun ciri-ciri operasional bank syariah, yang pertama beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku. Yang kedua, menghindari penggunaan persentase dalam kewajiban pembayaran. Yang ketiga, dalam kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti yang ditetapkan di muka. Kemudian keempat, pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan. Yang kelima, DPS bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Dan yang keenam, fungsi kelembagaan selain menjembatani antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga melaksanakan fungsi amanah. Adapun fungsi dari bank syariah, dilihat dari sisi manajer investasi, yaitu menghimpun dana dengan prinsip wadiah dan mudharabah. Kemudian dilihat dari sisi investor, yaitu menyalurkan dana dengan prinsip jual beli, murabahah, dan prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Kemudian dilihat dari jasa layan, yang merupakan produk yang berupa jasa, yaitu wakalah, kafalah, dan hiwalah. Dan dilihat dari fungsi sosial, dana yang merupakan dana kebajikan, yaitu penghimpunan dan penyaluran qarhul hasan, serta penghimpunan dan penyaluran
ZIS atau zakat infak dan sedekah. Ini kalau kita lihat perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, dilihat dari fungsi dan kegiatannya, maka bank syariah fokusnya pada manajer investasi, investor, jasa keuangan, dan sosial, sedangkan bank konvensional fokusnya pada intermediasi, jasa keuangan. Kemudian perbedaan dilihat dari hubungan dengan nasabah. Bank syariah melihat nasabah sebagai kemitraan, sedangkan bank konvensional dilihat dari sisi pinjam meminjam. Kemudian perbedaan bunga dengan bagi hasil. Bunga, penentuan bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa berdasarkan kepada untung rugi, sedangkan bagi hasil, penentuan bagi hasil dibuat sewaktu perjanjian dengan berdasarkan kepada untung rugi. Yang kedua, dihitung berdasarkan modal yang ada, sedangkan bagi hasil dihitung berdasarkan jumlah keuntungan atau hasil penjualan yang diperoleh. Yang ketiga, bunga, pembayaran bunga tetap seperti perjanjian tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dilaksanakan untung atau rugi, sedangkan bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek. Apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama. Perbedaan yang keempat, bunga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan berlipat ganda, sedangkan bagi hasil, jumlah pemberian hasil meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan yang didapat. Dan kelima, perbedaannya adalah bunga, pemberian bunga adalah haram, sedangkan bagi hasil pembagian keuntungan adalah halal. Sini kita lihat perbandingan operasi bank syariah dengan bank konvensional. Selanjutnya perkembangan dari bank syariah di Indonesia. Ini kita lihat kalau bank muamalat beroperasi mulai dari 1 Mei 1992, kemudian ada BPR Syariah dan Bank Umum Syariah. Adapun produk dari bank syariah dilihat dari sumber dana, merupakan penghimpunan dana, yaitu al-wadiyah berdasarkan titipan murni, kemudian al-mutarabah merupakan penyimpanan dana dengan tujuan untuk pembiayaan. Kemudian penyaluran dana, dalam jual beli, baik al-murabahah, merupakan tambahan keuntungan yang disepakati bersama. Kemudian baik as-salam, penyerahan uang terlebih dahulu, serta baik al-istisna, itu pembelian dengan uang muka. Kemudian ada sewa, serta bagi hasil. Ini tadi hal-hal yang berkaitan dengan bank syariah. Dan akan kita teruskan pada bagian-bagian yang lain. Terima kasih.